Saya menganggap dia adalah seorang pengecut. Kenapa saya katakan seperti itu? Kembali lagi dia jenderal. Jenderal, kalau udah orang nyampe ke pangkat tingkatan jenderal itu adalah orang-orang yang betul-betul udah punya kualitas, baik itu kepribadian maupun integritasnya dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kenapa dia melakukan hal yang konyol seperti itu terus membuat skenario seolah-olah ini tembak-menembak. Saat ini dia sudah bukan lagi polisi. Setelah diputuskan itu dia bukan lagi polisi. Dia sudah tidak boleh lagi memakai pangkat namanya irjen. Nah, nanti apalagi bandingnya kalah sampai kasasinya pun kalah, berarti udah resmi dia nggak boleh pakai nama Nanti itu. banding itu terakhir, nggak ada lagi proses berikutnya banding. Iya. Oh gitu, nggak ada lagi proses berikutnya. Nah, karena ini kan sidang etik, sekali aja banding. Betul, berarti nanti kita tinggal melihat. Saya akan mempertanyakan kalau bandingnya ternyata dia menang, nah ini akan menjadi presiden buruk untuk kepolisian. Iya. Karena apa? Dia melakukan pembunuhan berencana. Iya. Lawannya bukan perampok, Ya. lawannya bukan penjahat, Ya. tetapi anggotanya sendiri. Dia melakukan pembunuhan secara berencana, dipecat atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat, Banding. dia melakukan banding. Harusnya malu, harusnya kan dia malu ini. Iya. Kenapa dia harus memaksakan mau banding? Nah ini yang kita sayangkan, ini yang sangat kita sayangkan. Walaupun hak dia, tapi mestinya dia punya jiwa Harusnya kesatria. Kesatria. Terima, saya melakukan ini mungkin saya dikuasai iblis pada saat itu, tetapi konsekuensi saya terima, apapun itu, kan Ya. begitu. Itulah kesatria. Nah orang banyak yang sama dia. Saya bacakan kritik Ruslan Buton ya kepada Sambo gini. Ferdi Sambo gak tahu diri dan gak tahu malu ya. Bunuh anggota sendiri ya. Lalu di PTDH itu adalah pemecatan Pemberhentian dengan tidak dengan hormat. Minta banding ya. Baru PTDH belum putusan sidang. Nah, istrinya PC sudah tersangka kok tidak ditahan dan terhindar dari kamera. Ada apa dengan Polri? Belum lagi kasus pembunuhan Letkol Purnawirawan M. Mubin oleh Aseng di Lembang yang dibunuh secara sadis. 5 tusukan hanya gara-gara parkir di depan toko Aseng tersebut. Ya, namanya Aseng ya. Anehnya, rilis kepolisian menyatakan bahwa meskipun mendapat 5 tusukan, pelaku tak berniat membunuh korban. Kan gila. Ada apa dengan Polri? Saya menganiaya residivis bersama 10 orang anggota menyebabkan kematian dikenakan pasal 351, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ya. Dan saya tanggung jawab kepada majelis hakim bahwa saya yang paling bertanggung jawab, bukan menyalahkan anggota. Nah, Sambo yang berpangkat irjen melakukan pembunuhan berencana dengan berbagai skenario pembohongan publik yang sampai sekarang kita tidak tahu sebenarnya ditahan di mana dalam sidang kode etik, lalu diputuskan PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, masih nggak terima dan memohon banding. Waras nggak dia? Jenderal, kesatria dong. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin intonasi kayak begitu. Kalau cuma bacanya aja flat ya kan, kalau cuma dibaca begitu. Ya, bro, kenapa nulis begini, Bro Ruslan? Itu unek-unek yang terpendam karena kasusnya Sambo yang sampai sekarang udah hari ke-50 yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, kok belum ada titik terang yang kita temukan sekarang. Sehingga
saya menjadi ragu kasus ini bisa akan terbuka dengan terang atau tidak. Nah, kembali saya mengkritisi seorang Sambo, mengecam dengan apa yang dia lakukan, bahwa inilah bagian kepedulian kita terhadap institusi kepolisian. Karena ternyata dengan munculnya kasus Sambo ini mulai terbuka sedikit banyak tentang apa borok-borok yang ada di kepolisian. Dan ini kita tidak inginkan. Kita semua sangat mencintai institusi kepolisian. Karena apapun bentuknya, institusi kepolisian adalah salah satu pilar bangsa yang harus dijaga marwahnya. Nah, sehingga saya tadi mengatakan bahwa seorang Sambo, dia berpangkat irjen terakhir. Saya mengenal Sambo setelah bermasalah. Sebelum pada saat dia menjabat Kadif Propam, saya tidak tahu namanya Kadif Propam siapa namanya. Oke. Nah, setelah terjadi persoalan ini, baru muncul semua orang Indonesia kenal namanya Sambo. Bukan kenal ya, tahu. Tahu namanya Sambo. Kalau Ya, kenal enggak. betul. Iya. Tahu namanya Sambo. Iya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Nah, Dan sekarang nama polisi itu Sambo semua dibilang. Sambo semua. Yang paling menggelikan dengan berbagai macam skenario seperti yang tadi saya sampaikan, ini hal yang tidak masuk akal. Dia seorang jenderal loh. Saya bandingkan dengan Jenderal kasus bintang 2. Bintang 2. Pertama saya baca riwayatnya, saya kagum. Akpol 94, dia sudah 2 tahun menjabat pangkat bintang 2. Dan itu paling mudah. Letting-lettingnya, seangkatan dia, baik di tentara maupun di kepolisian, masih banyak kombes ataupun kolonel. Ya. Masih sangat banyak. Dia sudah bintang 2. Dan akhirnya terbongkar. Kelahiran tahun 73 dia. 73. Ya. Berarti baru usia 49 tahun. Ya. Nah, persoalan yang muncul kemudian bahwa saya menganggap dia adalah seorang pengecut. Kenapa saya katakan seperti itu? Kembali lagi dia jenderal. Jenderal, kalau udah orang nyampe ke pangkat tingkatan jenderal itu adalah orang-orang yang betul-betul udah punya kualitas, baik itu kepribadian maupun integritasnya dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kenapa dia melakukan hal yang konyol seperti itu, terus membuat skenario seolah-olah ini tembak-menembak. Iya. Nah, setelah terungkap dan sudah diumumkan oleh Kapolri bahwa Sambo adalah tersangka, kemudian ditahan, dan terakhir kemarin dilakukan sidang kode etik. Iya. Nah, diputuskan secara langsung bahwa yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. PTDH. Di kepolisian ya tidak dengan hormat, PTDH. Betul. Di kepolisian ataupun di institusi militer, ini adalah hal yang paling tidak enak. Iya. PTDH ini. Artinya bahwa saat ini posisinya Sambo ini dia sudah bukan lagi polisi. Walaupun dia masih banding. Meskipun dia banding. Iya. Nah, saat ini dia sudah bukan lagi polisi. Setelah diputuskan itu dia bukan lagi polisi. Dia sudah tidak boleh lagi memakai pangkat namanya irjen. Nah, nanti apalagi bandingnya kalah, sampai kasasinya pun kalah, berarti udah resmi dia nggak boleh pakai nama Nanti itu. banding itu terakhir. Nggak ada lagi proses berikutnya banding. Ya, oh gitu, nggak ada lagi proses berikutnya. Nah, karena ini kan sidang etik, sekali aja banding. Betul, berarti nanti kita tinggal melihat. Saya akan mempertanyakan kalau bandingnya ternyata dia menang, nah ini akan menjadi presiden buruk untuk kepolisian. Iya. Karena apa? Dia melakukan pembunuhan berencana. Iya. Lawannya bukan perampok, lawannya bukan penjahat, tetapi anggotanya sendiri. Nah ini yang sangat kita sayangkan. Saya kembali membandingkan dengan apa yang saya lakukan. Iya. Apa yang pernah terjadi? Yang pernah terjadi. Iya. Apa yang pernah terjadi dengan persoalan saya 2017 ketika saya diserahkan seorang residivis kepolisian. Iya. Kepolisian menangkap residivis membawa ke posnya saya. Kemudian dilakukan interogasi sambil penganiayaan yang dilakukan oleh saya dengan anak buah. Iya. Tidak berniat untuk yang bersangkutan meninggal.
Iya. Hanya memberikan pembelajaran bahwa kamu jangan lagi melakukan seperti ini. Iya. Setelah jeda waktu beberapa jam kemudian, yang bersangkutan meninggal. Iya. Dan secara gentleman, saya menyampaikan kepada hakim yang mulia bahwa ini kasus adalah tanggung jawab saya. Nah, saya hanya berpangkat seorang perwira pertama. Di atasnya perwira pertama ada perwira menengah. Iya. Di atasnya perwira menengah ada perwira tinggi. Nah, Sambo ini kelompoknya perwira tinggi. Iya. Dulu pangkat Bro Ruslan kapten. Kapten ya. Iya. Ya. Dedengkotnya perwira pertama lah. Iya. Nah, saya seorang perwira pertama menunjukkan jiwa kesatria kepada publik, kepada pimpinan saya pada saat itu, bahwa ini kasus adalah murni tanggung jawab saya. Dan saya tidak pernah berbelit-belit. Masih ada, kalaupun ada yang ingin mempertanyakan itu di Pengadilan Militer Ambon, masih ditemukan data-datanya. Saya menyampaikan itu sebenar-benarnya dan tidak berbelit, cuma 10 kali persidangan. Oke. Sudah putusan. Nah, sampai keluarga korban pun datang di dalam kesaksiannya, ada sekitar 9 atau 11 orang. Mereka bersalaman baik dengan saya. Saya menyampaikan permohonan maaf. Ini bukan hal yang saya sengaja, tapi udah terjadi dan saya bertanggung jawab. Iya. Nah, kembali ke Sambo, dia menghindar dan menyalahkan seolah-olah itu kelakuan anak buahnya yang melakukan ya bla bla bla, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Irma bahwa asusila ataupun apa. Tetapi saya tidak melihat itu. Nah, dia bukan seorang kesatria. Dan hari ini dia mengajukan banding tadi yang saya bilang bahwa kok dia melakukan pembunuhan secara berencana, Dipecat, banding. dipecat atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat, Banding. dia melakukan banding. Harusnya malu. Harusnya kan dia malu ini. Iya. Kenapa dia harus memaksakan mau banding? Nah, ini yang kita sayangkan. Ini yang sangat kita sayangkan. Walaupun hak dia, tapi mestinya dia punya jiwa. Harusnya kesatria. Terima. Saya melakukan ini mungkin saya dikuasai iblis pada saat itu, tetapi konsekuensi saya terima. Apapun itu, kan begitu. Itulah kesatria. Nah, orang banyak yang respect sama dia. Kira-kira kenapa dia mau banding itu, kenapa? Apa yang dia ingin tuju dalam banding itu? Kalau analisa saya, dia masih masih menyayangkan kalau dia keluar dari kepolisian. Ataupun dia masih menginginkan paling tidak putusannya itu diberhentikan dengan hormat. Oke. Berarti masih mendapatkan irjen purnawirawan. Iya. Kan begitu. Nah kalau itu terjadi, saya akan sangat menyayangkan bahwa institusi kepolisian ternyata belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita prihatin kalau tadi di survei-survei menyatakan bahwa hampir semua netizen, berarti netizen mewakili rakyat kan? Ya, banyak ketidakpuasannya. Ini sebuah keprihatinan bahwa kepolisian kita sekarang mengambil langkah mundur. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau dia diberhentikan dengan tidak hormat, itu dia berarti konsekuensinya tidak bisa menggunakan sebagai irjen purnawirawan ya? Iya, memang seperti Ya, itu. selain gaji ya, selain hak administratif, tapi yang paling penting status itu ya. Pemberhentian tidak dengan hormat berarti seluruh haknya dicabut. Termasuk atribut-atribut itu ya? Semua. Oke. Gajinya apapun nggak ada. Ya, kalau gaji mungkin dia nggak mikir ya kan? Ya, gaji nggak akan mikir ya. Tapi Irjen Pol Purnawirawan itu yang paling penting. Nggak bisa dia dapatkan. Oke. Ya.